Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Safitri dengan NIM 200221079, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, Ruangan Eksekutif 1. Materi yang akan saya bawakan pada kali ini tuh materi Al-Islam Kemuhammadiyaan tentang ibadah maliyah. Saya akan menjelaskan tentang ibadah maliyah. Silakan teman-teman menyimak penjelasan saya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan rumusan masalah yang akan saya bahas. Ibadah maliyah merupakan ibadah harta. Manusia tidak akan lepas dari harta karena harta merupakan kebutuhan manusia. Manusia melakukan 4P, yaitu pergi pagi pulang petang hanya untuk mencari nafkah atau harta. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Selain untuk memenuhi kebutuhan, dengan harta juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta menjadi alat bagi manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah harta ini disebut juga ibadah maliyah. Nah, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada materi ini, yang pertama itu tentang pengertian ibadah maliyah, yang kedua macam-macam dan urgensi ibadah maliyah, yang ketiga itu tentang hikmah menjalankan ibadah maliyah, dan yang keempat itu makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah atau ibadah harta adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak digunakan dengan sarana harta benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau yang berkaitan dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, seperti zakat, infak, dan sedekah. Ibadah harta atau ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan itu sudah meninggal, yang biasa juga disebut dengan amal jariyah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai banyak harta membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik saja, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk harta. Dalam bentuk ibadah harta. Ibadah harta ini termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Sekarang saya akan masuk ke submateri yang kedua, yaitu macam-macam dan urgensi ibadah maliyah. Macam-macam ibadah maliyah ada 9. Yang pertama itu zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat fidyah, yang kelima fikarat, yang keenam kurban, yang ketujuh akikah, yang kedelapan al-hayu, dan yang terakhir itu dam. Yang pertama itu zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah, dan atau kebaikan, berkat atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah atau al-fiqih, zakat artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya fardu ain atau wajib atas tiap orang yang cukup dengan syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ada 5 unsur utama dalam zakat. Yang pertama itu zakat sebagai harta. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta yang khusus atau sudah ditentukan, seperti misalnya harta perdagangan. Terus yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran zakat. Misalnya seperti zakat perdagangan, standar ukurannya itu 2,5% dari modal. Terus yang keempat,
sebagian didistribusikan pada waktu tertentu, seperti contohnya zakat fitrah, zakat emas, dan sebagai simpanan. Yang kelima, zakat untuk mutasyid yang sudah ditentukan sebagaimana yang sudah ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk hamba sahaya atau budak, untuk orang-orang yang berulang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagaimana kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghamburkan miliknya, dan atau belanja. Sedangkan menurut istilah, infak itu mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan dan atau hal-hal yang dibolehkan. Infak berbeda dengan zakat. Perbedaannya itu terletak pada standar ukuran, waktu, dan mutasyiknya. Jika zakat sudah ditentukan sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu, penunaian, dan mutasyiknya. Yang ketiga itu sedekah. Ibadah harta pada umumnya itu disebut sedekah. Sedekah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya itu disebut zakat. Sedekah yang wajib tetapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Sedangkan sedekah yang sunnah disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Sedekah berasal dari kata as-sidqu yang berarti benar, jujur. Filsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup atau syariat yang benar, dan perilaku atau akhlak yang benar. Selain itu, sedekah merupakan investasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika infak dan zakat sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan atau ternak, sedekah bisa dengan barang-barang, pikiran atau tenaga. Bahkan muka sumberingan atau muka tersenyum itu juga bisa dikatakan dengan sedekah. Yang keempat, fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, lain sebagai tembusannya, baik berupa makanan ataupun lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah syaun wajib dilakukan oleh seseorang yang tidak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk dispensasi yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang kelima, kifarat. Kifarat, sumpah atau sumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan makanan 10 orang miskin, yaitu makanan yang mereka biasa berikan kepada keluarganya, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya. Terus kifarat membunuh atau tidak sengaja adalah dengan memerdekakan seorang hamba sahaya, atau bisa dengan berpuasa 60 hari berturut-turut, atau juga dengan memberikan makan 60 orang miskin, dan ditambah dengan kewajiban membayar diat, semacam uang duka untuk keluarga yang terbunuh. Macam-macam ibadah mulia yang ke-6 yaitu kurban. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, dan hari raya Tasyrik, yaitu
pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat takaruh atau kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh itu akikah. Akikah adalah binatang yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Terus akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya dan disyaratkan dan disyairkan namanya. Yang kedelapan itu al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal terlarang yang dikerjakan dalam proses ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukan atau mereka yang melanggar pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Macam-macam ibadah Malaya yang terakhir itu adalah dam. Dam adalah menyembelih binatang ternak sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau meninggalkan sesuatu dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji, dan juga sanksi karena melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Nah, itu tadi macam-macam ibadah maliyah. Sekarang urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi. Yang pertama itu membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terus yang ketiga itu memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin dapat menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Nah, itu tadi materi tentang macam-macam dan urgensi ibadah maliyah. Sekarang masuk ke submateri yang ketiga, yaitu hikmah menjalankan ibadah maliyah. Hikmah ibadah maliyah. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada si penerima dan juga kepada si pemberi. Bagi si pemberi sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta. Jadi dengan berzakat harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada si pemberi. Terus dengan zakat juga bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, dan penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati. Terus memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Dengan zakat juga menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan si pemberi kepada si penerima, sehingga terjalin keterpaduan antara si pemberi dan juga si penerima. Terus mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi diakibatkan karena kecemburuan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Nah, sekarang masuk ke submateri yang keempat, yaitu tentang makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadikan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta mendorong seseorang untuk lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
harta yang dijadikan sebagai sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat, berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagaimana sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak berhenti pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah juga atau ibadah harta termasuk bagian terpenting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat disebut ibadah termasuk ibadah ijtimai, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup dan kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan terhadap si pemberi kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan di antara si pemberi dan si penerima. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, itu bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi akibat kesenjangan, kecemburuan dan ketidakadilan sosial. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang ibadah maliyah. Jadi kesimpulan materi saya tadi itu ibadah maliyah merupakan ibadah yang termasuk ibadah ghairul madroh, yaitu segala perkataan dan perbuatan akan tetapi tidak ada aturan baku dari syariat, dan dia akan bernilai ibadah apabila diniatkan dengan ikhlas dan dalam rangka ibadah. Ibadah maliyah atau ibadah harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya jika walaupun yang bersangkutan itu sudah meninggal, yang biasa disebut dengan amal jariah. Dan ibadah harta atau ibadah maliyah yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam jumlah berapa saja adalah infak dan sedekah. Nah, teman-teman, itulah tadi materi dari saya tentang ibadah maliyah. Jika ada kekurangan dalam materi saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.